Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar walaupun kalian belajar di rumah bersama orang tua dan sanak saudara kalian. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar IPS tema 2, masih subtema 1, rukun dalam perbedaan. Dalam pelajaran IPS ini, materi kita adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan penerapan makna proklamasi kemerdekaan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bu Guru ke materi kita, yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, kalian harus juga mengetahui kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anakku sekalian, negara kita Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa bangsa atau negara seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang. Penjajahan Belanda itu penjajahan yang paling lama kita rasakan. Yang kedua adalah penjajahan dari negara Jepang. Semua penjajahan itu kita rasakan bagi bangsa Indonesia itu adalah rasa yang sangat menderita. Nah, oleh karena itu bangsa Indonesia berupaya untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita masuk kepada kronologis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima yang berada di Jepang itu dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Yang kedua, tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. BPUPKI itu adalah organisasi pertama buatan Jepang, ya. Nah, setelah dibubarkan dibentuk PPKI tanggal 7 Agustus 1945, yang menjadi ketua PPKI pada saat itu adalah Soekarno yang menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kita lanjut, tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom juga oleh Amerika Serikat. Jadi dua kota yang dijatuhi bom oleh Amerika Serikat yang merupakan sekutu adalah tanggal 6 dan tanggal 9, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Nah, tanggal 9 Agustus itu pula Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat kembali ke Jakarta setelah dipanggil oleh Jenderal Terauchi. Pada saat itu, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sehingga golongan muda mendesak supaya Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat daripada anggota PPKI. Tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, pagi hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Karena
golongan muda takut kalau Soekarno dan Muhammad Hatta terpengaruh oleh Jepang. Sehingga tanggal 16 Agustus 1945 malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama golongan muda dan golongan tua berunding tentang persiapan proklamasi dan membahas naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam membahas teks proklamasi itu atau naskah proklamasi itu, di sana dibicarakan mengenai siapa yang menyusun teks proklamasi. Pada waktu itu yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah tokoh Jepang yang maksudnya mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, naskah tersebut lalu diketik oleh Sayuti Malik. Setelah diketik oleh Sayuti Malik, naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, pada upacara proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan juga pengibaran sang saka merah putih oleh 3 tokoh, yaitu S. Suhut, Latif Hendraningrat, dan S.K. Trimurti. Bendera merah putih yang dikibarkan oleh 3 tokoh tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu adalah istri dari Bapak Soekarno yang menjadi Presiden RI yang pertama. Yang ketiga, setelah kita proklamasi, penyebarluasan berita proklamasi itu disampaikan melalui RRI. Pada waktu itu adalah Pusat Jawatan Radio yang sekarang kita sebut dengan RRI. Selain itu juga disebarluaskan melalui surat kabar harian Suara Asia di Surabaya. Di RRI itu disiarkan selama 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Ronodipura, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Nah, pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah kita merdeka, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita pada subtema 1 ini adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan itu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, yaitu dengan kita memperingati atau melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Makna yang kedua adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan karena terbebas dari penjajahan bangsa asing. Yang ketiga maknanya adalah pengakuan dari dunia luar. Jadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu adalah Mesir. Setelah Mesir diikuti oleh beberapa negara seperti Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Makna yang keempat itu adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri
Jadi pemuda ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara para pemuda atau golongan muda memaksa Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ya, agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Makna yang kelima adalah sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Jadi, setelah proklamasi, Indonesia itu menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia luar. Dengan apa? Dengan cara mengikuti sebagai penggagas kemerdekaan bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan juga aktif dalam perdamaian dunia dengan membentuk gerakan non-blok. Nah, sekarang materi kita selanjutnya adalah penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Setelah sudah kita tahu kronologis peristiwa proklamasi, kita tahu maknanya, dan sekarang kita penerapan makna itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapannya di lingkungan rumah. Contohnya, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Yang kedua, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Yang ketiga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Itu penerapan di lingkungan rumah. Sekarang penerapannya di lingkungan sekolah adalah contohnya kita giat belajar. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pramuka dan sebagainya. Nah, sekarang penerapannya di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, menghormati dan menghargai antar masyarakat. Yang ketiga, bersatu menjaga kerukunan bangsa. Nah, anak-anak, materi kita pada pelajaran IPS pada pagi hari ini cukup sekian. Bu Guru mengharapkan kalian tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, anak-anak, terima kasih. Selamat pagi.